wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wijayanti dengan NIM 222111031 dari kelas S6A. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu konsep dan implementasi mudharabah dan juga akad ijarah. Materi pertama yaitu pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata daraba yang berarti perjalanan atau memukul, menggambarkan aktivitas seseorang dalam mencari rezeki melalui usaha. Dalam praktiknya, mudharib atau pengelola berperan sebagai wirausahawan yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan dan modal yang diberikan oleh pemilik dana atau sahibul mal. Secara hukum, mudharabah merupakan akad kerjasama bisnis di mana satu pihak lain mengelola usaha tersebut. Keuntungannya yaitu dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian dan kecurangan pengelola. Jika pengelola lalai atau curang, ia wajib menanggung kerugian. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI nomor 7/DSN MUI/4/2000, mudharabah adalah pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada pihak lain untuk usaha produktif, di mana LKS bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan nasabah sebagai pengelola atau mudharabah. Menurut DSN MUI nomor 7/DSN MUI/4/2000, mudharabah adalah pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada pihak lain untuk usaha produktif, di mana LKS bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan nasabah sebagai pengelola atau mudharib. Materi selanjutnya yaitu mudharabah dalam perspektif fikih. Dalam fikih, mudharabah adalah bentuk kerjasama usaha di mana pemilik modal menyerahkan dananya kepada seorang pengusaha untuk dikelola. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola atau pengelola mudharib berkontribusi dalam bentuk tenaga, waktu, dan keahlian sesuai perjanjian yang telah disepakati. Terdapat beberapa ketentuan dalam fikih terkait mudharabah, yaitu yang pertama ada modal. Modal harus berbentuk mata uang resmi yang berlaku, bukan piutang, dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib saat akad. Jumlah dan jenisnya juga harus jelas untuk menghindari perselisihan. Yang kedua itu ada manajemen, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu mengelola bebas menjalankan usaha tanpa batasan dari pemilik modal. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik modal memberikan batasan seperti jenis usaha atau lokasi. Jika pemilik modal ikut mengelola usaha, maka akad mudharabah menjadi batal menurut para fuqaha. Dan yang ketiga yaitu ada jaminan. Dalam akad tersebut tidak mempersyaratkan jaminan fisik atas modal, dan kejujuran pengelola adalah satu-satunya jaminan dalam mudharabah. Tujuan utamanya yaitu pemerataan ekonomi melalui kerjasama. Dan yang keempat yaitu jangka waktu. Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam jangka waktu tersebut, yaitu sebagian menolak pembatasan waktu karena bisa membatasi potensi keuntungan, dan sebagian lain membolehkan asal berdasarkan kesepakatan bersama dan pemberitahuan saat mengakhiri kontrak. Dan yang terakhir yaitu nisbah keuntungan, yaitu dalam nisbah tersebut harus disepakati di awal secara musyawarah, dan pembagiannya yaitu 60/40 atau 70/30. Mudharib berperan ganda sebagai wakil dan mitra pemilik modal, dan nisbah bisa berubah sesuai kesepakatan dan harus disertai persetujuan pembagian biayanya. Yang selanjutnya yaitu landasan syar'i mudharabah dan rukun dan syarat mudharabah. Landasan syar'i mudharabah terdiri dari dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran yaitu prinsip mudharabah memiliki dasar hukum dalam Al-Quran, antara lain yang pertama Quran Surah Al-Muzammil ayat 20, yaitu menyebutkan orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah, menunjukkan dorongan untuk berusaha. Dan yang kedua yaitu Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu memerintahkan umat Islam untuk menyebar di bumi dan mencari rezeki setelah salat Jumat. Ayat-ayat ini menekankan bahwa pentingnya usaha dan ikhtiar dalam mencari rezeki yang menjadi dasar praktik
kerjasama usaha seperti mudharabah dalam ekonomi syariah. Yang kedua yaitu ada hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang penuh berkah, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberikan modal atau mudharabah, dan menabur gandum dengan jelai untuk konsumsi keluarga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Riwayat lain menunjukkan bahwa praktik mudharabah atau qirot telah dikenal bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, seperti saat beliau membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syam. Rukun dan syarat mudharabah. Menurut para ulama, rukun mudharabah meliputi 1. Ijab dan qabul atau akad bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau tindakan yang mencerminkan kesepakatan. 2. Pelaku terdiri dari 2 pihak, pemilik modal atau sahibul mal, dan pengelola atau mudharib. Yang ketiga yaitu objek akad, yaitu modal harus uang tunai yang sah dan jelas nilainya. Objek akad juga terdiri dari kerja, keahlian, waktu, atau keterampilan dari mudharib. 4. Persetujuan akad harus didasari kerelaan kedua belah pihak, baik dalam penyertaan modal maupun kerja. Yang kelima yaitu nisbah keuntungan, yaitu besaran pembagian keuntungan harus disepakati sejak awal. Syarat-syarat mudharabah. 1. Yaitu terkait akad, pelaku akad harus cakap hukum dan sah menjadi wakil, dan mudharib juga harus bertindak sebagai wakil dari pemilik modal. 2. Terkait modal. Modal harus berupa uang tunai dan nilainya harus jelas dan diserahkan secara penuh saat akad. 3. Terkait keuntungan, yaitu harus ditentukan secara proporsional dari keuntungan, bukan nominal tetap. Jika tidak jelas, menurut Hanafiyah, akad dianggap fasid atau rusak. Materi selanjutnya yaitu keunggulan akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga harus terbebas dari unsur terlarang seperti riba, goror, maisir, suap, dan perbuatan maksiat lainnya. Dalam praktik asuransi syariah, perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan peserta asuransi berperan sebagai sahibul mal. Dalam keistimewaan dari akad tersebut, yaitu terletak pada peran ganda perusahaan, yaitu sebagai wakil yang menjalankan pengelolaan dana atas nama peserta, dan sebagai mitra usaha dalam pembagian keuntungan apabila investasi memberikan hasil positif. Selanjutnya yaitu perbedaan dari mudharabah dan riba. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib, yang mana modal dikelola untuk kegiatan bisnis dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sementara itu, riba adalah praktik pinjaman uang yang mewajibkan pengembalian lebih dari jumlah pokok dalam bentuk bunga tanpa sistem bagi hasil. Secara prinsip, mudharabah dibenarkan dalam syariah karena mencerminkan semangat kerja sama dan pembagian risiko. Sedangkan riba dinyatakan haram karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Transaksi mudharabah menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, sementara riba hanya menguntungkan satu pihak, yaitu memberi pinjaman tanpa memperhatikan kondisi peminjam. Contohnya, yaitu mudharabah diterapkan dalam investasi usaha, sedangkan riba lazimnya itu dijumpai dalam sistem pinjaman konvensional. Perbedaan ini menegaskan bahwa mudharabah bersifat adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sedangkan riba bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Ketentuan bagi hasil dalam mudharabah. Dalam akad mudharabah pada asuransi syariah, pembagian keuntungan ditentukan dari total dana premi yang diinvestasikan setelah dikurangi biaya operasional, reasuransi, dan pembayaran klaim. Dana premi yang dibayarkan peserta akan dimasukkan ke dalam akun takaful untuk dikelola. Bila terjadi kekurangan dana untuk klaim, perusahaan dapat memanfaatkan cadangan dana dari akun tersebut. Terdapat jenis akad mudharabah yang digunakan dalam asuransi syariah, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu akad ini memberikan kebebasan penuh bagi perusahaan asuransi dalam pengelola dana peserta tanpa batasan tertentu. Dana yang terkumpul diinvestasikan misalnya dalam saham dengan sistem bagi hasil sebelum dana dikelola
Perusahaan wajib menjelaskan kepada peserta mengenai mekanisme dan ketentuan perjanjian mudharabah. Mudharabah muqayyadah yaitu jenis akad yang membatasi ruang gerak perusahaan dalam pengelola investasi. Peserta dapat menentukan batasan seperti jenis investasi, lokasi, dan mitra yang dilibatkan. Akad ini terbagi menjadi dua, yaitu satu, yaitu on balance sheet, yaitu perusahaan turut menanggung risiko kerugian. Dua, off balance sheet, yaitu perusahaan hanya berperan sebagai perantara dan menerima imbalan atas jasanya. Dan materi yang terakhir yaitu akad-akad tijaroh dalam praktek asuransi syariah. Akad tijaroh merupakan akad komersial dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan seperti investasi, jual beli, atau sewa menyewa. Dalam praktek asuransi syariah terdapat beberapa bentuk akad tijaroh yang digunakan, yaitu yang pertama ada akad wakalah bil ujroh, dua akad mudharabah, dan yang ketiga yaitu akad mudharabah musytarakah. Akad wakalah bil ujroh yaitu suatu perjanjian pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana atau tabaruk dan investasi. Dengan imbalan berupa ujroh atau fee, perusahaan hanya menerima fee sebagai wakil atau wakil tidak berhak atas hasil investasi dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kelalaian atau kesalahan. Objek dari wakalah ini yaitu mencakup administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, dan juga investasi permasalahan dan manajemen risiko. Akad tersebut yaitu bersifat amanah sehingga kerugian investasi bukan tanggungan wakil kecuali ada wan prestasi. Yang selanjutnya yaitu akad mudharabah, yaitu dana dikelola untuk investasi dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Perusahaan menanggung kerugian jika terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pengelola investasi. Yang ketiga yaitu akad mudharabah musytarakah, yaitu kombinasi antara akad mudharabah dan musyarakah di mana dana peserta dan dana perusahaan digabungkan untuk diinvestasikan bersama dan perusahaan berperan ganda sebagai pengelola atau mudharib sekaligus investor atau mustari. Kedudukan dalam pihak yaitu peserta atau pemegang polis bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan juga perusahaan milik kedua peran yaitu sebagai mudharib atau pengelola dana dan mustarik atau penyerta dana. Jadi, dana milik peserta dan perusahaan digabung untuk diinvestasikan bersama dan hasilnya itu dibagi berdasarkan proporsi kontribusi modal yang telah disepakati. Akad tersebut dapat digunakan pada bentuk saving atau non-saving, tergantung jenis produk asuransi syariahnya. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.